Terik matahari siang membakar aspal ibu kota. Jalanan padat dan bising, penuh kendaraan yang beradu klakson. Di antara deru mesin dan debu yang berterbangan, tampak seorang kakek tua mengayuh sepeda tuanya perlahan. Bajunya lusuh, topi lusuh menutupi sebagian wajahnya, dan sehelai handuk kecil tergantung di leher. Tak ada yang istimewa dari sosoknya, sekilas hanya seorang lelaki tua biasa yang tengah berjuang melawan kerasnya hidup. Di tikungan jalan, tiba-tiba peluit nyaring membelah udara. Seorang polisi lalu lintas dengan wajah angkuh melambaikan tangan, menyuruh sang kakek berhenti. "Hei, Pak Tua, turun!" serunya, nadanya tinggi, seperti sedang menegur penjahat. Kakek itu menepikan sepedanya perlahan, napasnya berat, namun tetap tenang. Tanpa basa-basi, sang polisi langsung menuduhnya melanggar aturan karena melintasi jalur kendaraan bermotor. Kakek itu mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menghindari jalan rusak dan tak ada rambu larangan, tapi polisi itu tak peduli. "Urusanmu apa? Mau ribut sama saya? Ada pelanggaran, ada sanksi. Tapi kalau kamu ngerti jalan damai, kita bisa atur," ucapnya sinis, sambil mengulurkan tangan mengisyaratkan suap. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa pengendara melambatkan kendaraan, penasaran dengan keributan itu. Si kakek menatap wajah polisi itu lekat-lekat. Di balik keriput wajahnya, mata tuanya memancarkan sesuatu yang berbeda, bukan ketakutan, bukan pula kepasrahan. Tapi sebuah ketenangan yang aneh, seolah ia pernah menghadapi hal yang jauh lebih menakutkan dari ini. "Saya tidak akan bayar sepeser pun untuk ketidakadilan," ucap sang kakek dengan suara rendah namun tegas. Polisi itu tertawa sinis. "Jangan sok suci, kamu pikir kamu siapa? Hah, veteran perang," katanya mengejek, tak sadar bahwa kata-katanya mendekati kebenaran. Sejenak suasana hening, angin menerpa baju sang kakek. Ia meletakkan sepeda tuanya, lalu berdiri tegak, gerakannya mantap, posturnya berubah drastis. Meski rambutnya memutih, ada wibawa militer dalam cara ia menegakkan tubuh. Sorot matanya kini tajam, seperti elang yang mengunci mangsanya. Orang-orang mulai berbisik, merasa ada sesuatu yang tak biasa dari pria tua ini. Dengan langkah perlahan, sang kakek mendekat. "Dulu, saya berdiri di garis depan mempertaruhkan nyawa demi negeri ini. Kini saya dipalak di jalan olehmu, pengkhianat berseragam." Kalimat itu menusuk. Polisi itu tersentak, kehilangan kata. Namun, demi gengsi, ia tetap mencoba menggertak dan meraih kerah sang kakek. Yang terjadi berikutnya membuat semua orang terdiam. Dengan satu gerakan cepat dan terlatih, kakek itu mematahkan cengkeraman polisi itu dan membalik posisinya. Tubuh sang oknum meringis kesakitan dalam cekalan seorang yang tak disangka. Semua terjadi dalam sekejap, nyaris tanpa tenaga berlebihan. Tepuk tangan spontan meledak dari warga sekitar yang menyaksikan langsung pemandangan luar biasa itu. Polisi itu terguncang, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena malu. Ia tak bisa berkata-kata, hanya tertunduk di bawah tatapan orang-orang yang menyaksikannya dilumpuhkan oleh seseorang yang dianggap lemah. Sedangkan sang kakek kembali mengambil sepedanya, mengayuh perlahan meninggalkan tempat itu, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hari itu, keadilan telah berbicara, bukan dengan amarah, melainkan dengan keberanian. Dan di balik debu yang bertebaran, nama sang kakek mulai diperbincangkan. Bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol perlawanan dari yang tertindas. Sebuah awal dari kisah yang akan mengubah wajah ketidakadilan yang selama ini tersembunyi di balik seragam. Sehari setelah kejadian itu, suasana kantor polisi tempat sang oknum bertugas mendadak tegang. Video kejadian tersebar luas di media sosial, menampilkan sosok kakek tua yang membalikkan keadaan dengan satu gerakan cepat. Warganet geger, banyak yang mengangkat kisah itu sebagai simbol perlawanan rakyat kecil terhadap arogansi kekuasaan. Namun bagi oknum polisi itu, video itu adalah mimpi buruk yang nyata. Komandan kepolisian setempat langsung memanggilnya untuk pemeriksaan internal. Wajahnya tertunduk, bukan lagi garang seperti kemarin. "Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan?" bentak sang komandan. Polisi itu hanya bisa menjawab dengan suara pelan, penuh rasa malu. Ia tahu, reputasinya hancur. Tapi yang lebih menghantui dari semua itu, adalah sosok sang kakek. Sementara itu, di sudut kota yang lebih tenang, sang kakek kembali ke rumah kecilnya yang sederhana. Ia duduk di beranda sambil menyeduh teh hangat. Di dinding rumah, tergantung foto-foto masa mudanya, berseragam militer, berdiri tegak bersama rekan-rekannya di medan tempur.
Medali kehormatan tergantung dalam bingkai tua, nyaris berdebu. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Ia tak pernah suka memamerkan masa lalunya. Bagi dia, kehormatan adalah diam dalam ketegasan, bukan dalam sorotan. Namun, kejadian kemarin mengusik kenangannya. Ia teringat saat pertama kali turun ke medan perang, usia masih muda, nyali menyala-nyala. Ia menyaksikan kematian, pengkhianatan, dan keberanian dalam satu medan yang sama. Dan kini, di usia senjanya, ia harus kembali menyaksikan wajah pengkhianatan, bukan dari musuh, tapi dari mereka yang seharusnya melindungi rakyat. Namanya adalah Letkol Purn Satrio Darmawan. Dulu, pasukan musuh menjulukinya, hantu senyap, karena keahliannya dalam bela diri dan strategi gerilya. Ia tak pernah terkalahkan dalam pertempuran satu lawan satu. Namun setelah pensiun, ia memilih hidup sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia militer. Tapi dunia ternyata tak membiarkannya benar-benar damai. Sore itu, seorang pemuda datang ke rumahnya. Nafasnya terengah, membawa berita bahwa beberapa wartawan ingin mewawancarainya. Kakek jadi viral. Semua orang pengen tahu siapa kakek sebenarnya. Ujar pemuda itu penuh semangat. Satrio hanya tersenyum tipis, menatap langit jingga yang mulai turun. Biarkan mereka bicara. Aku bukan pahlawan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia. Namun, kabar keberadaannya mulai menyebar, tidak hanya ke media, tetapi juga ke telinga para petinggi kepolisian dan beberapa pihak yang kelam dari masa lalunya. Ada yang gelisah. Beberapa tahun lalu, Satrio sempat membongkar jaringan korupsi bersenjata dalam institusi yang kini mulai berkuasa lagi secara diam-diam. Mereka tak ingin sang hantu senyap kembali dari tidur panjangnya. Malam itu, di sebuah ruangan gelap, beberapa pria berseragam sipil berkumpul. Kalau benar itu Satrio Darmawan, dia bisa jadi ancaman. Kita harus hentikan dia sebelum dia buka suara, ujar salah satu dari mereka. Wajah-wajah itu adalah bayang masa lalu yang dulu pernah dihadapi Satrio, dan kini mereka mulai bergerak lagi. Di saat bersamaan, Satrio duduk di dalam rumah, membuka peti besi lamanya. Di dalamnya, tersimpan benda-benda yang tak tersentuh puluhan tahun, surat tugas terakhir, buku catatan operasi rahasia, dan pisau tempurnya yang masih berkilau. Tangan tuanya meraba permukaan baja itu, bukan dengan dendam, tapi dengan tekad. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Jika negara ini kembali dipenuhi tikus berseragam, maka biarlah seorang tua seperti aku yang jadi pengusirnya, gumamnya lirih. Dan dengan itu, ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Keriput di wajah tak menghapus api di matanya. Ia bukan hanya kakek tua lagi. Ia adalah prajurit yang bangkit, bukan untuk perang, tapi untuk sekali lagi mengingatkan negeri ini, bahwa keberanian sejati tidak mengenal usia. Pagi buta menyelimuti kota dengan embun tipis dan hawa dingin yang menggigit. Di sebuah sudut yang tak tersentuh lampu kota, mobil hitam berhenti perlahan. 3 pria turun dari dalamnya, mengenakan pakaian sipil dengan langkah yang tenang namun mencurigakan. Mereka bukan sekadar pengamat. Mereka adalah eksekutor, orang-orang bayaran yang dilatih untuk membungkam, bukan bertanya. Mereka berhenti di depan rumah kayu sederhana milik Satrio. Salah satu dari mereka membuka catatan kecil yang berisi foto sang kakek saat insiden dengan polisi. Ini dia, target yang sama. Aneh, tua-tua masih bikin resah, gumamnya sambil tertawa pendek. Yang lain tidak tertawa. Mereka tahu, saat nama Satrio Darmawan disebut, bukan hanya nama seorang pensiunan biasa. Itu nama yang ditakuti oleh sebagian besar aparat gelap negeri ini. Namun ketika mereka hendak mendekati pagar, anjing tetangga tiba-tiba menggonggong keras. Salah satu pria segera memberi aba-aba untuk mundur sejenak. Terlalu pagi, kita awasi dulu. Malam ini kita kembali dengan rencana matang, kata pemimpinnya. Mereka pergi, tak sadar bahwa Satrio telah memperhatikan mereka dari celah tirai sejak pertama mobil itu berhenti. Satrio menghela napas. Ia tahu waktunya tak banyak. Musuh dari masa lalu tak akan membiarkannya hidup damai. Ia berjalan ke ruang belakang, membuka laci tua dan mengeluarkan ponsel jadul, bukan ponsel biasa, tapi yang pernah ia gunakan saat bertugas sebagai perwira intelijen. Ia mengetik satu nama, Arga. Di sebuah kota kecil di luar Jawa, Arga, mantan anak buahnya, kini menjadi dosen dan pelatih bela diri. Suara ponselnya berdering pelan. Saat melihat nama, Pak Satrio, jantungnya berdegup cepat. Ada masalah, Komandan? Tanyanya langsung,
Nada suara berubah tegang. Satrio menjawab pendek, mereka mulai bergerak. Aku butuh kau kembali. Tanpa ragu, Arga mengemasi barang-barangnya dan bersiap pulang ke Jakarta. Ia tahu betul apa arti kata-kata itu. Jika Satrio memanggil, itu bukan perkara sepele. Mereka pernah bersama dalam misi pembersihan jaringan senjata ilegal di masa lalu, operasi yang tak pernah tercatat secara resmi, tapi menyelamatkan banyak nyawa. Sementara itu, di markas rahasia kelompok bayangan, mereka mulai menyusun skenario pembunuhan. Jangan buat seperti eksekusi. Buat seolah-olah dia korban perampokan. Bersih, tanpa jejak, ujar seorang pria berkemeja rapi, tampaknya seorang petinggi yang enggan kotor tangannya sendiri. Ia tahu Satrio bisa jadi duri yang membangunkan luka lama, dan luka itu mengancam kekuasaannya sekarang. Namun mereka tak tahu, Satrio bukan hanya seorang pensiunan tua. Ia adalah bagian dari jaringan para veteran yang tak pernah benar-benar tidur. Ada puluhan mantan prajurit, seperti Arga, yang tetap menjaga sumpah meski pangkat dan seragam telah dilepas. Mereka tinggal menunggu satu aba-aba untuk berkumpul kembali. Hari menjelang siang, dan berita tentang Satrio terus menyebar. Beberapa media mulai menggali identitasnya. Pahlawan jalanan, mantan prajurit yang dilupakan negara, begitu salah satu judul artikel viral. Tak disangka, publik mulai berpihak. Suara rakyat kecil mulai bangkit. Kalau semua polisi seperti oknum itu, kita butuh 1000 Satrio. Komentar seorang pembaca. Satrio membaca berita itu di layar ponsel. Ia tak tersenyum, tapi sorot matanya berbinar. Bukan karena bangga, tapi karena sadar, keberaniannya memicu gelombang. Tapi di balik gelombang itu, badai mulai terbentuk. Dan ia harus siap, bukan untuk melawan demi dirinya, tapi demi masa depan cucu-cucunya, dan anak-anak negeri yang masih percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan. Senja kembali turun, suara azan menggema dari kejauhan. Di ruang kecil yang diterangi lampu redup, Satrio duduk di meja kayunya, menulis sesuatu di selembar kertas tua. Jika aku tak kembali dari pertempuran ini, setidaknya biarkan generasi berikutnya tahu, bahwa seorang tua pernah berdiri melawan gelapnya. Kekuasaan. Dan malam itu, saat para pemburu mulai bersiap dengan senjata dan niat jahat, Satrio sudah menanti. Tapi ia tidak sendiri. Malam itu begitu sunyi, terlalu sunyi bagi kota yang biasanya tak pernah tidur. Angin berembus pelan melewati celah dinding rumah kayu Satrio, membawa serta aroma tanah basah dan ancaman yang tak kasat mata. Di dalam rumah, lampu hanya dinyalakan di satu ruangan. Satrio duduk di kursi rotan, diam, seperti patung hidup yang sedang menunggu sesuatu. Atau seseorang. Jantungnya tak berdebar, seperti prajurit veteran sejati. Ia tahu kapan saatnya panik dan kapan saatnya diam. Malam ini bukan waktu untuk ketakutan, ini waktu untuk mengingat. Ia membuka buku catatan kecil bertuliskan tangan-tangan yang dulu ia selamatkan, dan juga mereka yang tak sempat. Banyak nama telah hilang dalam perang yang tak diberitakan media. Dan kini, perang itu tampaknya kembali, dengan wajah baru. Pukul 1.23 dini hari. 3 bayangan gelap melintasi halaman rumahnya. Mereka bergerak seperti hantu, senyap dan sigap. Satu dari mereka merusak pagar, 2 lainnya bergerak menuju jendela belakang. Semua peralatan mereka canggih, sarung tangan hitam, pelindung wajah, senjata berperedam. Mereka tahu apa yang mereka hadapi. Tapi mereka lupa satu hal, Satrio tidak pernah tidur tanpa rencana. Saat jendela didorong perlahan, tiba-tiba sebuah suara menggelegar dari dalam. Bukan ledakan, tapi benturan keras logam yang menghantam kayu. Salah satu dari mereka terpental ke belakang, jerat kaki tak terlihat menjatuhkannya ke tanah. Jerat tua itu, buatan Satrio sendiri, masih bekerja sempurna. Dalam sekejap, 2 lainnya panik dan mencoba masuk dari depan. Tapi pintu sudah diblokade dari dalam. Langkah kalian terlalu berisik, suara Satrio terdengar dari belakang mereka. Dingin, tajam, dan menghantui. Mereka menoleh, dan dalam kilasan detik, tongkat besi menghantam pergelangan salah satu penyerang, menjatuhkan senjatanya. Satrio bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk usianya. Ia tidak hanya melawan, ia mendominasi. 3 lawan 1, tapi hanya butuh 2 menit untuk membuat 2 dari mereka tak lagi mampu berdiri. Yang terakhir, si pemimpin, mencoba melawan dengan pisau. Ia menusuk ke arah dada Satrio, tapi hanya mengenai angin. Satrio memutar tubuhnya, menangkap lengan lawannya dan menjatuhkannya dalam satu gerakan sempurna ke tanah.
Satrio berdiri di atasnya, menginjak pisau itu. "Siapa yang mengirim kalian?" tanyanya pelan. Pria itu tak menjawab. Namun, sebelum Satrio bisa mendesak lebih jauh, suara peluit dari kejauhan terdengar. Lampu kendaraan mendekat. "Polisi." "Bukan, itu Arga," datang dengan 2 orang lainnya, semua mantan anak buah Satrio. "Kita harus pergi, Komandan. Ini belum berakhir," ujar Arga tegas. Mereka mengamankan rumah secepat mungkin, membawa 3 penyerang dalam keadaan tak berdaya. Malam itu, rumah Satrio menjadi saksi bisu, bahwa medan tempur bisa hadir di mana saja, bahkan di ruang tidur seorang pensiunan. Keesokan harinya, berita tentang penyerangan terhadap veteran menjadi trending topik. Namun belum ada yang tahu bahwa ini bukan hanya percobaan perampokan, ini awal dari konspirasi besar. Di balik layar, kekuatan gelap mulai resah. Seseorang gagal membungkam Satrio, dan kegagalan itu bisa mengungkap nama-nama yang selama ini tersembunyi di balik seragam dan jabatan. Satrio, bersama Arga dan tim kecilnya, pindah ke markas sementara. Sebuah rumah kosong milik mantan rekan pasukan. Di sana, mereka menyusun kembali peta konflik lama, mencocokkan nama, jaringan, dan kekuatan politik yang kini menguasai institusi. "Jika kita tak bergerak sekarang, mereka akan menguasai semua," ujar Arga. Satrio hanya mengangguk. Ia tahu ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang negara yang pernah ia bela. Tentang keadilan yang mulai dibeli, dan tentang generasi muda yang perlahan dilupakan oleh sejarah. Dan meski tubuhnya menua, jiwanya belum menyerah. "Kalau mereka pikir aku sudah selesai, mereka salah besar," bisiknya pada bayangan di kaca. Berikut lanjutan cerita pada bab 5, melanjutkan dengan tensi yang semakin tinggi, dan memperkenalkan tokoh antagonis utama, dalam 12 paragraf. Tanda hubung. Bab 5 Dalang di balik tirai. Di balik tembok tebal sebuah gedung mewah di kawasan elit ibu kota, duduk seorang pria parubaya dengan jas mahal dan mata yang menyimpan kekelaman masa lalu. Namanya Brigjen Purn Damar Kusuma, mantan atasan intelijen Satrio saat operasi rahasia puluhan tahun lalu. Ia kini menjabat sebagai penasihat keamanan nasional, posisi bayangan dengan kuasa tanpa batas. Wajahnya bersih di depan publik, tapi tangan dan dompetnya berlumur uang gelap dari proyek-proyek tak tersentuh hukum. Di tangannya, Damar memegang berkas dengan label merah, Satrio Darmawan, potensi ancaman. Tangannya mengepal. Kenapa dia tidak mati malam itu? Suaranya serak namun berwibawa. Seorang anak buahnya menjawab dengan gugup, "Tim kita gagal, Jenderal." Dia dibantu oleh mantan pasukannya. Mereka kembali bergerak. Mata Damar menyipit. Nama-nama yang ia kubur di masa lalu mulai muncul kembali. Dan ia tahu, jika Satrio bicara, banyak yang akan tumbang bersamanya. Sementara itu, di markas persembunyian, Satrio dan tim kecilnya mulai menyusun bukti. Dari identitas para penyerang, mereka menelusuri jaringan penyedia senjata ilegal yang dulu pernah mereka basmi. Namun kini, jaringan itu tumbuh lebih dalam, lebih rapi, dan didanai oleh kekuatan politik. "Mereka bukan sekadar mafia," ujar Arga sambil menunjukkan dokumen digital, "mereka berafiliasi dengan beberapa elit pertahanan dan lembaga hukum." Satrio menatap layar tanpa berkata-kata. Ia mengenali satu nama di sana, Damar Kusuma. Dulu, Damar adalah atasannya, tapi juga pengkhianat yang menutupi operasi gelap dengan menyalahkan anak buahnya. Banyak prajurit gugur karena tipu dayanya. Dan Satrio, hampir ikut menjadi korban. Tapi tak pernah bisa membuktikannya, hingga kini. "Kita tak bisa langsung serang dia. Kita butuh publik, bukti, dan satu serangan yang bisa membuka mata banyak orang," ujar Satrio. Timnya mengangguk. Rencana mulai dibentuk. Mereka akan membongkar gudang senjata ilegal yang diam-diam dijaga oleh aparat korup. Bukan hanya untuk menggagalkan aliran senjata gelap, tapi untuk mempermalukan Damar di hadapan dunia. Malam itu, operasi dimulai. Arga memimpin 2 orang menyusup ke lokasi pertama. Gudang di Pelabuhan Tua, tampak kosong dari luar, tapi penuh penjaga bersenjata di dalam. Mereka menggunakan drone, kamera tersembunyi, dan siaran langsung ke server aman. "Bukti harus tersimpan sebelum mereka hancurkan semuanya," kata Arga di radio. Namun, Damar sudah mencium rencana itu. Lewat pengkhianat dalam tubuh aparat, ia mengirim pasukan untuk menyerbu gudang sekaligus menangkap Satrio dan timnya.
Bawa mereka hidup-hidup. Aku sendiri yang akan menghabisi Satrio, ucapnya penuh amarah. Balas dendam pribadi mengaburkan logikanya. Sementara itu, di gudang, Satrio dan timnya hampir selesai mengumpulkan bukti ketika suara sirene meraung dari kejauhan. Waktu kita habis, teriak Arga. Satrio menyuruh mereka kabur lewat jalur air di belakang gudang. Ia sendiri tetap bertahan untuk menanamkan alat peledak pengalih perhatian. Pergi, ini perintah, katanya dengan suara penuh ketegasan yang tak bisa dibantah. Ketika pasukan Damar tiba, mereka disambut ledakan kecil yang mengguncang lantai dasar gudang. Asap membubung tinggi. Satrio berhasil melarikan diri lewat jalur sempit yang hanya dia tahu, dulu digunakan saat operasi penyelundupan senjata di era konflik. Tubuhnya terluka, tapi semangatnya menyala. Malam itu, dia bukan hanya lolos, tapi berhasil mempermalukan jaringan Damar. Di istana, Damar melempar gelas kristal ke dinding. Wajahnya merah padam. Kalau dia ingin perang, maka akan dia dapat perang, katanya dengan gigi terkatup. Ia mengaktifkan rencana cadangan, melibatkan media, menyebar fitnah bahwa Satrio adalah dalang gerakan subversif. Kita bunuh dia dengan citra, katanya, yakin bahwa publik bisa dimanipulasi. Namun, ia lupa satu hal, rakyat telah melihat kebenaran. Dan sekali kepercayaan itu bangkit, tak semudah itu dipadamkan. Mentari belum sepenuhnya naik, tapi headline media sudah dipenuhi berita tentang Satrio Darmawan, mantan tentara diduga pimpinan gerakan subversif. Foto Satrio disebar dengan label provokatif, dikaitkan dengan jaringan teroris, penyelundupan, bahkan rencana kudeta. Damar telah bergerak cepat. Ia tahu di zaman ini, karakter bisa dibunuh sebelum tubuhnya disentuh. Namun tak semua media ikut tunduk. Seorang jurnalis muda bernama Rani Kusuma, cucu dari sahabat Satrio yang gugur dahulu, mencium kejanggalan. Ia mengenal cerita tentang Satrio sejak kecil, kisah pahlawan tanpa tanda jasa yang menyelamatkan banyak orang. Tak mungkin dia pengkhianat. Ada yang ingin mengubur kebenaran, bisiknya sambil menyusun naskah investigasi diam-diam. Di markas rahasia, Satrio duduk terpaku menatap layar ponsel, melihat namanya dihancurkan secara publik. Mereka tidak perlu membunuhku, cukup membuat rakyat percaya aku musuh, gumamnya pelan. Arga mengepalkan tangan. Kita harus melawan, tapi bukan dengan peluru, dengan kebenaran. Satrio hanya tersenyum getir. Ia tahu betapa kuatnya tembok kebohongan yang dijaga kekuasaan. Rani diam-diam menghubungi Arga. Pertemuan terjadi di sebuah masjid tua yang sepi. Ia menunjukkan bukti bahwa foto-foto Satrio yang beredar telah dimanipulasi. Saya tahu siapa dalangnya, tapi saya butuh akses dan perlindungan, kata Rani. Arga mengangguk. Mereka tahu inilah titik balik. Kebenaran harus dipaparkan, atau semuanya akan hilang. Sementara itu, Damar mulai panik. Laporan intel menunjukkan bahwa simpati publik pada Satrio justru meningkat. Masyarakat kecil, para veteran, dan aktivis mulai turun tangan. Beberapa aparat jujur mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang harus kita lawan? Tanya seorang anggota pasukan khusus yang dulu dilatih Satrio. Tak tinggal diam, Damar memanggil seorang lama yang ia simpan sebagai kartu terakhir, Kolonel Rahman, mantan rekan Satrio yang berkhianat dalam operasi terakhir mereka dulu. Rahman kini menjadi pengusaha sukses yang mengendalikan jaringan media bayangan. Temukan persembunyiannya, hancurkan semua, jangan biarkan ia bicara, kata Damar penuh kebencian. Di malam hari, Satrio kembali dihantui mimpi lamanya. Ia melihat wajah-wajah anak buahnya yang gugur, tubuh mereka tak utuh, mata mereka meminta keadilan. Ia terbangun dengan keringat dingin. Tapi kali ini, ketakutannya bukan tentang kematian, melainkan jika semua ini gagal, dan kebohongan menang untuk selamanya. Esoknya, tim kecil Satrio, dibantu jaringan Rani, meretas sistem media yang digunakan Damar. Mereka mengunggah rekaman pengakuan dari mantan anak buah Damar, yang pernah dipaksa memalsukan data operasi. Dalam video itu, disebutkan juga nama-nama pejabat yang terlibat, termasuk jaringan senjata ilegal dan penggelapan dana rakyat. Rekaman itu viral dalam waktu 2 jam. Twitter, YouTube, dan siaran radio bawah tanah memutarnya ulang tanpa henti. Rakyat marah, para mahasiswa kembali ke jalan, veteran mulai bicara di forum publik, dan Damar mulai kehilangan kendali. Ia menggelar jumpa pers darurat, tapi sorotan kamera kini tak lagi berpihak. Di sela kericuhan media, Satrio muncul lewat tayangan langsung dari lokasi tersembunyi.
Ia berbicara tenang, suaranya berat namun jujur. Saya bukan pahlawan, saya hanya orang tua yang tak bisa membiarkan negeri ini dikendalikan oleh mereka yang mengkhianati sumpahnya. Tayangan itu disambut haru. Seorang ibu berkata sambil menangis, kami butuh orang seperti dia, bukan mereka yang duduk di atas penderitaan kami. Dan malam itu, ketika kota masih ramai dengan euforia pembongkaran kebenaran, Damar duduk di ruang kantornya, sendirian, ditinggal oleh sekutunya yang mulai membelot. Ia menatap foto lama, potret dirinya dan Satrio saat masih muda, berseragam dan bersumpah demi negara. Kini, yang satu mempertahankan sumpah, dan yang lain mengkhianatinya. Langit Jakarta mendung sore itu, seolah turut menyimpan muram dari dua jiwa yang akan saling berhadapan, bukan lagi sebagai rekan seperjuangan, tapi sebagai dua kutub yang bertolak belakang. Di sebuah gedung tua yang dulunya markas rahasia saat masa konflik, Satrio menunggu. Ia tahu, setelah semua yang terbongkar, Damar takkan diam. Tapi kali ini, ia tak akan lari. Langkah kaki berat terdengar di koridor. Damar datang tanpa pengawal, hanya mengenakan jas gelap dan sorot mata yang penuh bara. Di tangan kirinya ada pistol kecil, di kanan, luka yang belum sembuh dari pengkhianatan bertahun-tahun lalu. Mereka berdiri hanya 3 meter berhadapan. Tak ada peluru yang lebih tajam dari kata-kata yang akan diucapkan. Masih seperti dulu kau rupanya, kata Damar pelan, sinis. Penuh prinsip, penuh moral. Tapi lihat sekelilingmu, Sat. Dunia berubah. Idealisme tak bisa beli nasi. Satrio diam, lalu berjalan mendekat, berdiri hanya 1 langkah dari Damar. Yang berubah itu kamu, Dam. Kita pernah bersumpah, demi rakyat, demi tanah air. Tapi kau jual semuanya demi kekuasaan. Damar menahan napas, wajahnya menegang. Kau tahu berapa kali aku harus membiarkan orang mati demi menjaga stabilitas negeri ini. Demi mencegah kekacauan yang lebih besar. Kau tak mengerti, kau hanya lihat hitam dan putih. Satrio mendekatkan wajahnya, mata mereka terkunci. Dan berapa kali kau biarkan yang tak bersalah dikorbankan demi ambisimu. Jangan kau bungkus kejahatanmu dengan kata, negara. Suasana hening beberapa detik, hanya suara rintik hujan yang mulai turun, mengetuk atap seng tua bangunan itu. Damar menghela napas panjang, seolah lelah. Kau ingat operasi Merak, 97. Saat kita kehilangan 30 orang, termasuk Yuda. Satrio menunduk pelan, nama itu menusuk seperti duri lama yang belum dicabut. Aku ingat, dan aku juga ingat siapa yang membocorkan lokasi kita ke musuh. Tangan Damar mulai gemetar. Itu, perintah dari atas. Kalau aku menolak, kita semua akan ditumbalkan. Aku bertahan, Sat. Satrio menggeleng pelan. Kau memilih menyelamatkan diri. Aku menyelamatkan mereka yang bisa aku selamatkan. Itu bedanya kita. Nada suaranya tidak marah. Justru tenang, tapi menyakitkan. Tiba-tiba, Damar mengangkat pistol. Aku tak bisa biarkan kau terus hidup. Kau tahu terlalu banyak, mereka takkan berhenti sampai kau hilang. Dan kalau aku tak lakukan ini, mereka akan lakukan yang lebih buruk. Satrio tak bergerak. Kalau memang kau masih punya sisa kehormatan, Dam, taruh senjatamu. Jangan jadi mesin mereka sampai akhir. Tangan Damar bergetar lebih hebat. Jari telunjuknya menyentuh pelatuk, tapi matanya berkaca-kaca. Ingatan tentang masa muda mereka, tawa di medan perang, tangisan saat kehilangan, sumpah yang dulu mereka ucapkan di tengah api dan peluru, semua menyerbu dalam satu ledakan emosional. Ia jatuh berlutut, pistol terlepas dari tangannya dan meluncur ke lantai. Satrio mendekat, memungut pistol itu, lalu meletakkannya di meja. Kau masih bisa menebus semuanya, Dam. Bicara, akui, bantu bersihkan luka yang kau buat. Damar menangis diam-diam, air matanya bercampur dengan rasa malu, dendam, dan kehilangan yang menahun. Aku sudah terlalu dalam, mereka akan habisi aku juga, gumamnya. Satrio menatapnya dalam-dalam, maka mati sebagai manusia yang jujur. Bukan sebagai bayangan yang takut pada kebenaran. Di luar, suara sirene mulai mendekat. Arga dan Rani telah mengatur penangkapan resmi. Tapi Satrio memberi Damar satu pilihan, bicara dengan kepala tegak, atau dibawa paksa sebagai pecundang. Damar berdiri pelan, wajahnya tua, rapuh, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada sedikit cahaya di matanya. Kau memang selalu jadi kompas, Sat. Aku cuma pelaut yang tersesat terlalu jauh. Saat pintu dibuka dan aparat masuk, Damar menyerahkan diri.
Di hadapan kamera dan sorot lampu, ia bicara. Dan dunia, akhirnya tahu siapa Dalang sesungguhnya. Pagi itu, Indonesia terbangun dalam keheningan yang aneh. Tayangan pengakuan Damar Kusuma menyebar ke seluruh kanal berita nasional dan internasional. Dalam video berdurasi 20 menit, ia mengurai benang kusut korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan politik, hingga operasi-operasi kelam yang selama ini disangkal negara. Dunia terguncang. Di media sosial, tagar-tagar negara dalam bersihkan diri melesat menjadi tren global. Gedung DPR dipenuhi suara gaduh. Beberapa anggota dewan menyerukan pembentukan tim investigasi nasional, sementara yang lain, yang namanya disebut dalam pengakuan, memilih diam, menghilang dari publik. Di markas besar kepolisian dan TNI, terjadi pembersihan internal. Mereka yang dulu merasa kebal, kini saling menuduh, saling menjatuhkan. Retakan itu mulai membesar, namun di tengah badai itu, Satrio tidak merasa lega. Ia duduk di atas bangku taman kecil di depan Pusara Yuda, sahabat yang gugur bertahun lalu. Di tangannya, selembar surat dari istri Yuda, yang mengucap terima kasih dan sekaligus bertanya, mengapa butuh waktu selama ini. Satrio menangis diam-diam. Kebenaran akhirnya muncul, tapi terlalu banyak jiwa baik yang telah lebih dulu pergi. Arga datang menghampiri. Media ingin wawancara eksklusif. Presiden juga ingin bertemu. Katanya akan membentuk komite reformasi yang mengikut sertakan kita. Tapi Satrio hanya memandang langit. Kita bukan pahlawan, ga. Kita hanya luka yang bicara. Mereka akan mencoba bungkam lagi, atau memoles semuanya seakan ini hanya salah satu orang. Arga terdiam. Ia tahu Satrio tak ingin panggung, ia ingin perubahan nyata. Sementara itu, Rani sedang duduk dalam studio berita. Wawancaranya viral, terutama ketika ia berkata, Satrio bukan sekadar mantan tentara. Ia simbol bahwa negara ini masih bisa diselamatkan oleh orang-orang biasa yang memilih tidak tunduk. Rakyat mulai bergerak. Aksi damai diadakan di seluruh negeri, menuntut transparansi, audit total sistem, dan reformasi militer sipil. Namun bahaya belum selesai. Di balik layar, sisa-sisa jaringan lama masih bernapas. Beberapa tokoh kuat yang disebut dalam pengakuan Damar kini bersembunyi di luar negeri. Salah satunya, Letjen Purn Rendra Basuki, mantan kepala operasi khusus, yang tak disebut Damar karena terlalu berbahaya. Ia menyaksikan keruntuhan dari kejauhan, dan mulai menyusun perlawanan. Di markas rahasia, Satrio dan tim menerima ancaman baru. Ada rencana pembunuhan terhadap Damar di dalam tahanan, kata Arga dengan nada serius. Kalau dia mati, semua kesaksian di pengadilan ikut mati. Satrio segera menyusun strategi pengamanan. Ia tahu, kebenaran tidak cukup diungkap, ia harus dilindungi hingga tuntas. Damar kini dijaga di lokasi rahasia. Sakit-sakitan, tubuhnya lemah, tapi pikirannya tajam. Aku tahu mereka akan mencariku. Tapi kali ini, aku tak akan lari, katanya pada Satrio dalam pertemuan terakhir mereka. Satrio hanya mengangguk. Kalau kau mati dalam diam, mereka menang. Tapi jika kau bicara sampai akhir,